dan sembah selain puji dan sembah. Benar, kami mengucap syukur Kau jadikan kami biji mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam penghargaan-Mu Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, biar kebenaran-Mu Bapa membawa kami terus berjalan dalam rencana-Mu. Setiap kami yang ada di ruangan ini boleh meresap, menerima kebenaran firman-Mu, dan kami semua diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus meneruskan lanjutan seri khotbah kita tentang penyembahan. Tidak usah pakai slide ya Kak Angel. Saya kepingin pagi ini tidak usah pakai slide. Diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai yang ke-8. Ini adalah Mazmur ratapan bangsa Israel tentang penyesalan mereka akan kesalahannya, tentang dosa-dosa mereka. Ini adalah suara ratapan bangsa Israel, nyanyian ziarah ya. Jadi kalau berbicara tentang pertobatan berarti ada dosa yang diperbuat. Berarti ada kesalahan yang diperbuat. Jadi dosa ini adalah masalah, persoalan yang harus diselesaikan. Ketika saya akan berangkat pelayanan, menghadiri undangan dari Gereja Baptis Bojong Menteng, ya, karena kurang mengerti ya bahwa mobil di tol ternyata yang berkedap, apa ini yang berkedap-kedip gitu ya, ternyata itu lampu overhead ya. Akhirnya istri cari di HP, oh overhead, minggir, tapi ternyata sudah kering sudah kering, lalu itu menjadi masalah. Nah, sama seperti mobil ini Bapak Ibu, ketika ada satu masalah tidak diselesaikan, akhirnya menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Akhirnya mobilnya kemarin turun mesin Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak segera ditangani. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau dosa kita tidak atasi, dosa kita tidak selesaikan, maka dosa ini akan memperparah kehidupan kita. Tapi jujur Bapak Ibu, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pengakuan dosa itu kurang diminati, tidak populer, kurang menarik. Kenapa? Ketika kita diperhadapkan dengan pengakuan dosa, itu menyangkut kehormatan kita, menyangkut harga diri kita. Maka tidak jarang kita ini Bapak Ibu manusia, rata-rata manusia sulit mengakui kesalahannya, susah mengakui dosa-dosanya. Tetapi hari ini kita belajar dari pemazmur. Bagaimana pemazmur, ia tidak menyimpan dosanya, ia tidak mencari pembenaran, tapi ia datang kepada Tuhan lalu membawa dosa-dosanya. Nah, bagaimana seorang pemazmur membawa dosa-dosanya? Ayat yang pertama, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Seorang pemazmur menggambarkan keadaannya di dalam sebuah jurang. Dalam bahasa Inggris NIV, deep itu kedalaman samudra yang paling dalam. Di sana terkubur. Kalau terkubur di Palung Mariana, apa yang jadi harapan kita?
Enggak ada. Itulah gambaran orang berdosa, tidak ada harapan buat kita. Kita mati, kita tidak punya harapan. Tapi manusia terlalu gengsi untuk mengakui keadaannya. Ketika Tuhan datang ke Taman Eden, Adam mendengar suara langkahnya Tuhan. Tapi Tuhan tanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Tuhan tanya, ya Tuhan kami. Lalu Adam bilang, ya Tuhan kami mendengar engkau datang, lalu kami takut, lalu kami bersembunyi. Karena kami telanjang. Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Nah saudara lihat ini. Mengapa Tuhan Allah masih bertanya kepada Adam? Bukankah Allah itu maha tahu? Mengapa ia bertanya kepada Adam? Karena Tuhan mau memulihkan Adam. Bukan karena Tuhan itu sok-sok gak tahu gitu ya. Tapi dia ingin memulihkan Adam. Karena tanpa pengakuan dosa, kita gak akan pernah dipulihkan. Lalu waktu Tuhan Allah bertemu dengan Adam, Adam bilang, ya Tuhan, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Ya Tuhan, kami sudah makan buah pohon larangan itu. Perempuan yang kau tempatkan di dekatku, itulah yang memberikannya kepadaku. Lalu apa kata Hawa? Ular itu yang menggoda aku. Lalu ular menyalahkan siapa? Pada akhirnya Adam dan Hawa menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, inilah tabiat dosa. Kita enggan mengakui kesalahan kita. Kita sering sekali melempar kesalahan kita kepada orang lain. Dan selama kita melemparkan kesalahan kita kepada orang lain, kita memandang diri kita sebagai korban, kita mencari kambing hitam, sampai itu pula kita tidak pernah dipulihkan. Inilah yang iblis selalu kerjakan. Kamu nggak salah. Dia yang salah. Kamu benar. Padahal Alkitab sudah bilang, tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tapi kita selalu ngotoh, aku yang benar, kamu yang salah. Di persoalan ini aku gak ada salah. Inilah kegengsian manusia. Tapi seorang pemazmur, seorang peziarah Israel, dia berkata, Tuhan dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Lihat apa yang dikatakan pemazmur di sini. Ia jujur keadaannya. Ia nggak bilang bahwa ini bukan karena kesalahannya dia. Dia jujur, ini murni kesalahanku. Aku bobrok, aku gagal, aku berdosa. Aku perlu pengampunan dari Tuhan. Jadi waktu kita mau menyelesaikan dosa kita, Bapak Ibu, yang pertama kita harus menyadari keadaan kita. Jujur dengan keadaan kita. Lalu yang kedua, akuilah kesalahan kita. Apa kata firman Tuhan? Jika kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil, akan menyucikan engkau dari segala pelanggaranmu. Tanpa kita mengaku dosa, tanpa kita jujur dengan diri kita, kita gak pernah selesai dengan diri kita, dengan dosa-dosa kita. Inilah yang iblis kerjakan. Waktu kita menganggap diri kita, ya sebenarnya Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang benar. Yang ada adalah orang yang pintar membenarkan diri, pintar melekuk-lekukkan kata-kata, bersilat kata, lalu memunculkan dia sebagai orang yang benar. Alkitab sudah bilang tidak seorang pun yang benar. Kita ini salah.
Kita ini berdosa. Dan ini yang ditunjukkan oleh seorang pemazmur. Ya, aku salah, aku bobrok, aku berdosa. Nah, pertanyaan kedua, Tuhan tahu kok kita ini berdosa, tapi kenapa Tuhan bilang mengaku dosa? Tuhan kan maha tahu, Pak. Ngapain Tuhan suruh kita mengaku dosa segala? Tuhan kita nggak usah ngomong, dia udah lihat kita, dengar kita, dia udah tahu kita berdosa. Tapi kenapa Tuhan bilang mengaku dosa? Kenapa di sini pemazmur mengaku kesalahannya? Bukan karena Tuhan bukan maha tahu. Bukan Tuhan ingin mempermainkan kita. Tapi ini mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai menyangkut pemulihan diri kita. Karena selama kita nggak mengaku dosa, kita nggak pernah akan bisa meninggalkan dosa itu. Selama kita tidak mengaku kita ini bobrok, kita nggak mungkin bisa berubah. Waktu kita mengaku kita berdosa, di situ waktunya kita apa? Mencari juru selamat. Berarti aku butuh seorang penolong. Aku ini seperti ada di jurang yang sangat dalam. Aku ini ada di dalam bawah samudra, di bawah palung Mariana yang paling dalam. Tidak seorang pun bisa menolong aku. Aku butuh juru selamat. Meskipun orang masuk ke gereja, tapi selama dia tidak mengakui kelemahannya, kegagalannya, keberdosaannya, ia tidak akan pernah diubah Tuhan. Ia tidak akan pernah diselamatkan oleh Tuhan. Waktu kita sadar aku selamat, aku dosa, berarti kita sedang mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, waktu kita berpikir bahwa kita ini bukan berdosa, kita ini korban, kita cari kambing hitam, sebenarnya kita sedang apa? Mencari jurus selamat. Bapak Ibu tahu jurus selamat, ya. Sama seperti Adam waktu dia ada di Taman Eden, ya, dia mencari juru selamat. Perempuan ini yang memberikannya kepadaku, ular ini yang memberikannya kepadaku. Lalu setelah itu tidak hanya sampai di situ saja Bapak Ibu. Mereka bersembunyi di belakang pohon. Mereka mengenakan daun pohon ara untuk menutup tubuh mereka. Itu adalah penyelamat palsu. Bukankah ini yang sering dilakukan oleh manusia? Supaya terlihat benar, aku mesti bekerja dengan baik. Kalau aku sukses, kalau aku berhasil, punya jabatan, orang akan tunduk kepada aku. Orang akan melihat aku itu orang yang harus didengar dan dihormati. Itu adalah penyelamat palsu kita. Suatu hari akan mengecewakan. Suatu hari akan memporak-porandakan hidup kita. Makanya iblis mau kita itu gengsi untuk mengaku dosa. Sesungguhnya Bapak Ibu, waktu kita mengikut Yesus, setiap hari bagi kita itu adalah percobaan. Setiap hari kita berdosa, maka setiap hari kita bertobat. Dosa asal, kalau Bapak Ibu ikut PA, dosa asal diselesaikan saat kapan? Saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Secara de facto kita sudah selamat. Tapi secara de jure kita sudah selamat. Tapi secara de facto kita masih bergulat dengan dosa kita. Untuk kita keluar sebagai pemenang, untuk hari demi hari kita semakin serupa dengan Kristus, kita perlu yang namanya dengan sanctification, pengudusan lewat Roh Kudus. Saat kita mengaku dosa kita, mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengaku dosa kita lewat anugerah Tuhan, kita hari demi hari akan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Makanya orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, ia dipulihkan, ia diperbaharui. Hari demi hari karakter lamanya itu dikikis. Nah, ingat Bapak Ibu, 3 langkah atau 3 pola liturgi ibadah
dari awal sampai akhir, dari perjanjian lama, perjanjian baru, polanya tetap sama. Pertama apa? Minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat? Kita terpanggil menyembah. Lalu yang kedua apa? Dalam panggilan kita menyembah, pasti ada kegagalan. Pasti kita gagal. Disitulah kita bawa kegagalan kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan kegagalan kita, dosa kita. Lalu kita menerima berita anugerah. Lalu berita anugerah itu memberi kita damai, memberi kita kekuatan. Lalu kekuatan itu membuat kita berani melangkah untuk diutus oleh Tuhan. Inilah ibadah, Bapak Ibu. Ketika kita terus diproses di dalam ibadah seperti ini, mau di kantor, di jalan, di rumah, di gereja, kalau tiga ini kita jalani, kita sedang beribadah. Tapi meskipun Bapak Ibu ada di gereja, tapi enggak diproses dalam tiga ini, yang kedua misalnya, saya enggak berdosa, saya enggak bersalah, kita tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Dan tidak heran Bapak Ibu, khotbah yang tidak disukai adalah khotbah yang meningkatkan dosa. Khotbah yang disukai itu adalah khotbah tentang motivasi, tentang moral, khotbah tentang menyingkapkan, Pak, ini khotbah yang terlalu keras ini, menyinggung saya ini, gitu ya. Itu nggak diminati. Padahal tujuan kita untuk mendengar firman itu apa? Menyingkap dosa kita, menyingkap kesalahan kita. Pedang seperti pedang bermata dua, tidak hanya menyingkap dosa Bapak Ibu, tapi dosa yang menyampaikan juga disingkap. Ketika kita tahu betapa pentingnya kita disadarkan akan dosa, maka waktu saudara mendengar khotbah itu akan berbeda arahnya. Tidak lagi fokus kepada hal yang menyenangkan telinga, tapi fokus kepada apa yang memulihkan jiwa kita, apa yang membuat kita terlepas dari dosa. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, untuk kita menyelesaikan dosa kita, menyelesaikan persoalan dosa, pertama kita sadari keadaan kita, kedua kita akui pelanggaran kita. Lalu yang ketiga apa Bapak Ibu? Ayat yang kelima. Ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Yang terakhir, orang yang mengaku dosa, orang yang menyadari keadaannya, mengaku kesalahannya, orang ini akan menemukan atau mengalami pengampunan dari Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan. Karena kenapa dari Tuhan pengampunan? Kita nggak bisa keluar dari dosa-dosa kita. Kita tidak bisa berhenti dari dosa dengan kekuatan kita. Maka dikatakan di ayat 8, dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Dan itu digenapi di dalam anaknya Yesus Kristus. Lewat Adam yang pertama, semua orang berdosa. Tapi lewat Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan. Amin. Adam demi makan buah pohon larangan, ia menjual kemuliaan. Tapi lewat Yesus Kristus, demi saudara dan saya menjadi anak-anaknya, ia rela memberikan kemuliaan, meninggalkan kemuliaan dan mati di atas kayu salib. Itulah berita anugerah buat kita. Sehingga kalau kita berdosa, kita tidak perlu takut lagi mengakui dosa kita. Sehingga kalau kita diperhadapkan dengan dosa, jangan lagi berpikir, aduh aibku dibongkar, harga diriku turun. Gak perlu. Harga diri kita sudah selesai dari kayu salib. Kasih penerimaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Kasih terbesar sudah kita alami di atas kayu salib. Sehingga hari ini saudara punya kekuatan untuk mengaku dosa saudara. Bahkan Alkitab katakan, saling mengakulah engkau dosamu supaya kamu
sembuh. Dalam kehidupan kita bersama-sama, anak, suami, istri, gak mungkin gak ada salah. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir Bapak Ibu mengaku dosa kepada orang terdekatmu? Kapan terakhir kita mengaku, mama salah ya nak, mama minta maaf. Papa salah ya ma, papa minta maaf. Kapan terakhir kita ngomong itu? Kalau terakhir mungkin tahun baru kemarin, gak jarang hidup kita susah diubahkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ternyata atau mungkin 5 tahun yang lalu kita bilang minta maaf. Gak jarang hidup kita gak berubah-ubah. Begitu-begitu aja terus. Tapi ketika kita berani berkata, kadang-kadang Bapak Ibu, secara manusia mungkin kita terlihat tidak ada salah. Tapi sebenarnya dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan kita, kita ada salah. Kita ada salah. Maka orang yang mengerti kebenaran ini, dia tidak lagi akan sulit berkata dengan mulutnya, aku salah, aku minta maaf, tolong aku ya supaya besok aku lebih baik lagi. Itulah mental anak-anak Tuhan. Dan saya percaya ketika mental ini kita hidupi di keluarga kita, di gereja kita, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Karena sering sekali kita berpikir, Tuhan pulihkan keluargaku, tapi kita gak mau dipulihkan. Pulihkan anakku, pulihkan istriku, pulihkan suamiku, tapi kita gak pernah mau dipulihkan. Padahal pemulihan itu terjadi saat kapan Bapak Ibu? Saat kita mau berubah dulu, baru yang lain-lain Tuhan akan ubahkan. Atau selama ini kita berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku, pulihkan gerejaku, tetapi kita selalu melempar semua persoalan yang terjadi bukan karena salahku, tapi karena salah si A, si B, si C, kurang ini, kurang itu gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu kita belum siap dipulihkan. Itu artinya kita tidak benar-benar masuk dalam pertobatan yang sejati. Mulai saat ini, mari kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Apapun mungkin kegagalan kita, kesalahan kita, kita tidak perlu enggan. Karena penerimaan kita, kasih kita sudah selesai di atas kayu salib. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan, jujur dengan keadaanmu, terbuka di hadapan Tuhan. Maka ada lagu kita ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Terbuka, bawa sama Tuhan. Waktu malam hari datang di gereja ini, datang sama Tuhan, bawa kegagalan kita, bawa segala kekurangan kita, bawa segala dosa-dosa kita. Maka Dia setia dan adil akan menyucikan engkau dari segala pelanggaran. Amin. Mari tunduk kepala. Saya mengajak Bapak Ibu membiarkan Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah. Apakah ada dosa yang kita simpan? Kita coba kelabui di dalam diri kita. Kalau mungkin ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan, mari pagi ini bawa kepada Tuhan. Jujur dengan keadaanmu, akui kesalahanmu, dan terimalah pengampunan yang Yesus Kristus. Mari kita melihat keadaan kita sekarang. Apakah kita sama seperti Adam dan Hawa, melempar kesalahan kepada orang lain, bahkan akhirnya kita menyalahkan Tuhan terhadap semua yang terjadi. Tuhan ingin kita tidak pernah kecewa, tidak dilanda oleh kekecewaan. Mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita.
Kapan terakhir saudara saling mengaku dosa dengan orang-orang terdekatmu? Apakah saudara menjadi orang yang sulit mengaku, saya salah, saya minta maaf, saya mau berubah? Mari bawa segala egomu, segala kekerasan hatimu kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah engkau. Biar kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, lebih daripada penjaga kota, lebih daripada pengawal, kita menanti-nantikan Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, berharap kepada kasih setia-Nya. Karena hanya Dia yang membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Karena hanya Dia yang sanggup memulihkan kita, membawa kita kepada damai-Nya, kepada sukacita-Nya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu. Tidak terlewatkan satu orang pun di ruangan ini ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang terus dipulihkan dari dosa-dosa kami. Tidak, mulai hari ini kami tidak lagi mau menyimpan dosa. Tidak lagi mau Tuhan membiarkan masalah dosa menggerogoti kami. Tapi biarlah kami boleh membawa dosa kami dengan jujur dan mengaku di hadapan-Mu. Dan kami boleh menerima pengampunan yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan kesembuhan, pemulihan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari bersama-sama. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Kerja Kau hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, merekat hatimu, berkehendak kehendak-Mu. Mari katakan dengan iman. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Oh, bekerjalah ya Roh, amin. Bekerjalah di hati kami, bertahtalah Engkau di keluarga kami,
Amin. Amin. Urapanmu, lawatanmu, kau layak, kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku. Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, menyampaikan isi hatimu. Lebih dari apa yang hamba-Mu sampaikan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan pemberitaan firman pagi hari ini. Terus kami menjadi pribadi yang dipulihkan dari dosa-dosa kami. Hari demi hari kami dibaharui dari segala kegagalan kami. Bahwa kami Tuhan makin serupa dengan Engkau. Bahwa kami Tuhan makin menyatakan kasih pengampunan-Mu lewat kehidupan kami. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Biar penyembahan kami menjadi penyembahan yang terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami terus diproses dalam penyembahan kami. Diperbaharui dalam pengakuan dan juga anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.